Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Pak cuman Zain, cuman bolehkah pengen saya? nyapa aja Ustadz ini Baik, pagi-pagi karena baru ini satu kesempatan silaturahim sama sampean. iya, soalnya kan saya jarang buka live streaming seperti ini kan silaturahim sesama muslim kan kalau malam udah nggak bisa itu pasti diturunkan moderator. Karena memang malam Iya. kita kan buka dialog perbandingan agama, bukan bukan silaturahim gitu. Jadi beda konteks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurusia. Gimana? Gimana Bang? Saya izin follow dulu ya. Siap. Saya Hmm. juga kalau ada namanya Ustadz ini saya sering follow. Saya asal Hmm. asli Madura Ustadz. Madura, ya, syukran jazakumullah. Salam buat saudara-saudari kita yang ada di Madura ya, Jawa Timur. Insya Allah, insya Allah, insya Eh, Allah. ya, gimana, gimana? Mungkin abang kan kenalnya, kenal saya debat diskusi lintas agama. Ya, mungkin ada juga sih. Saya lihat di Madura itu sekarang itu seperti Diana Madurese itu kan dia ketuk rumah Muslim tuh, buat bagi-bagi sembako itu. Iya, dia ketuk-ketuk rumah muslim loh di channel dia sendiri. Itu ketuk-ketuk rumah muslim bawa sembako, entah apa tujuannya. Kok agama seperti ini ya, bahan untuk jualan gitu lah. Padahal agama itu bukan untuk dijual. Ya, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ngobrol teman-teman di bawah ya. Kita satu persatu ngobrolnya ya teman-teman. Jadi saya nggak naikin langsung banyak gitu. Nanti kalau langsung banyak bingung saya mau ngobrol sama siapa gitu ya. Ustadz di masjid antum ada puji-pujian, maksudnya puji-pujian seperti apa? Kalau zikir setiap hari, ya tadi aja zikirnya lama dari sholat subuh sampai baru selesai 5 menit yang lalu. Jadi yang jelas di masjid saya nggak ada joget-joget ya, itu aja intinya. Ketawa abangnya. Iya di masjid saya nggak ada joget-joget, itu intinya. Kalau ibadah kita, Ustadz, setahu saya, jangankan joget, bergerak 3 kali yang berturut-turut itu ibadahnya sudah batal. Iya, jelas kan kita ada aturannya, apalagi kan kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kan beliau 3 kali aja aturan gerakan selain sholat batal gitu loh. Bayangkan. Apalagi digoyang-goyangin itu. Iya, betul 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 betul. Kalau Masa Islam Bang, itu bisa Bang, membedakan Ustaz, mana yang ha- olahraga, mana yang senam, mana yang ibadah. Jadi betul. kita tidak bercampur aduk ibadah ke seperti apa, senam seperti apa, itu. Betul betul betul. Jadi, saya heran juga sih, kok ada ya ibadah joget-joget, padahal padahal ya kalau saya lihat pun ya, mau ibadahnya orang Hindu atau Buddha nggak ada loh joget-joget kayak gitu. Iya ya, saya bingung Mereka bingung Bang, Bang Zain mereka Al-Wahhab. ketipu Ustaz. Hmm? Ketipu itu. Ketipu. Ketipu dengan doktrinnya Paulus. Sudah sudah membunuh Yesus. Eh, Setelah dibunuh takut Paulusnya itu ketahuan orang Romawi itu takut ketahuan membunuh, dibilanglah yang dibunuh itu Tuhan. Tapi saya pikir iya, hebat juga orang-orang Romawi itu hebat juga bisa membunuh Tuhan ya. Bang, kayak gini ya, kita pikir ya, kalau manusia berpikir itu kayak gini loh ya teman-teman semuanya. Dulu-dulu Tuhan mengutus para nabi, Nabi Abraham menang lawan Namrud kan kayak gitu. Ya, Terus Nabi Daud menang lawan Jalut dia. Nabi Musa menang lawan Firaun. Wow, tiba-tiba ya. bosnya yang turun nih, turun lapangan. Bosnya modar sama makhluknya. Apa coba faedahnya kayak gitu? Bayangkan, tentara terkuat itu memang bukan bukan Amerika, bukan Israel, Romawi itu, Romawi. Romawi Hmm, bisa membunuh Tuhan ya. iya, masalahnya kayak gitu. Ya kadang kadang saya sindir juga ya teman-teman ini yang dari Kristen itu. Kemarin juga ada minta saran kepada saya, kenapa ibadahnya seminggu sekali, bingung juga. Lihat umat Islam sehari 5 kali gitu. Umat Islam itu sehari 5 kali katanya. Repot kali hidup. Wow, bikin repot katanya.
Aduh, ada aja. Ini ya teman-teman mungkin sedikit ya Pak Zain Al-Wahhab mungkin juga buat edukasi yang bagi Kalau 234 orang. kita ibadah 5 kali itu kan ada di ayat Al-Qur'an Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Ya liya'budun kan budun, begitu. iya betul. Iya. Jadi Memang karena seperti itu. kalau meskipun 5 kali nggak masalah karena ada di ayatnya itu loh. Jadi kemarin itu ada minta saran sama saya dan mempertanyakan, Enggak, kenapa Ustadz, sih? ini Ya, ada yang sama perasaan Ustadz semalam tidak live kemarin itu suaranya Ustadz itu saya nyimak ikut live-nya siapa itu suaranya Mak Lampir. Kan ada yang dari Oten itu yang iya gini ya teman-teman ya kayak gini karena otennya ngotot juga suaranya mirip Mak Lampir ya saya setelkan aja suara Mak Lampir itu. Jadi begini, saya subuh-subuh mengedukasi dulu dari pertanyaan Kristen kenapa umat Islam itu sholatnya sehari 5 kali kan kayak gitu. Ya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Zain tadi gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fitrah kita itu untuk ibadah, menyembah Tuhan semesta alam gitu ya. Teman-teman kalau kita melihat pun ya bahwa yang kita lakukan ini adalah rangkuman dari syariatnya para nabi gitu ya. Syariatnya para nabi. Bayangkan teman-teman kalau kita melihat kitab terdahulu yang mana masih ada puing-puing kebenaran gitu ya di dalam kitab mereka. Contoh kalau saya mengambil di Bible Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh para nabi terdahulu itu memang seperti yang kita lakukan di zaman sekarang. Cuma berbeda memang gerakan maupun syariatnya itu berbeda teman-teman. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan yang Kristen. Ya, bahwa ciri orang tunduk berserah diri kepada Tuhan semesta alam itu dia cirinya sujud gitu. Udah berapa viti saya bikinkan dan berapa kali gitu saya sampaikan kepada mereka. Coba kalau kita melihat ya Nabi Abraham saja ya Nabi Abraham dia melakukan doa dalam teks aslinya di Bible itu Nabi Abraham melakukan sholah gitu dengan bahasa sholah dia tapi teks asli ya, tidak ada terjemahan dari Bible Kristen, nggak ada. Jadi Nabi Abraham itu melakukan sholat. Ya, apa itu sholat? Atau doa gitu ya. Jadi bagaimana prakteknya? Kan udah diketahui bersama. Sejak zaman Nabi Adam pun ya, Nabi Adam ketika diturunkan dari surga ke muka bumi, beliau langsung bersujud. Itu dapat kita lihat di dalam syarah Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani gitu ya teman-teman. Kalau di dalam Bible ada tuh ya, saya cuma lupa di mana kayak gitu ya. Tapi dalam teks asli saya pernah dijelaskan oleh Akhimoto gitu ya bahwa Nabi Ibrahim itu sholat ya sholat di dalam Bible tapi memakai teks Ibraninya. Terus di dalam Al-Quran kita kan jelas tuh ya Quran surah Ibrahim ayat 40 Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Ya Allah ya semoga aku dan keturunanku selalu mendirikan sholat. Rabbana taqabbal doa. Jadi kabulkanlah doaku kata Nabi Ibrahim. Jadi ya yang mengikuti milah Abraham itu ya ciri-cirinya sholat sujud gitu loh. Lanjut makanya ke para nabi yang lain. Nabi Musa tuh ya Nabi Musa. Nabi Musa aja di Bible mereka tuh di dalam Keluaran 24 ya. Di dalam Keluaran 24. 34 nomor 8 ya. Nomor 34 nomor 8 Nabi Musa sujud menyembah. Oh di Bible Nabi Ibrahim ada juga sujud menyembah di dalam Kejadian 24 nomor 52 ya. Tuh Nabi Ibrahim dia sujud menyembah. Terus Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8 di situ Nabi Musa juga melakukan sujud menyembah gitu. Lah di Al-Qur'an kita apakah ada terekam yang telah dilakukan oleh Nabi Musa? Ada teman-teman. Di dalam Quran surah Thaha ayat 40. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jangan sembah saya ya, jangan sembah saya. Maksudnya saya ngaku Allah pula nanti saya yang disembah, bukan kayak gitu. Kalau ayat ini dikasih Kristen nanti saya yang disembah mereka gitu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jangan saya yang disembah ya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Nabi Musa pun diperintahkan untuk sholat.
Nabi Daud sudah melakukan selotah sehari 7 kali, kan kayak gitu. Itu di dalam Bible mereka. Bahasanya itu selotah. Terus Nabi Isa atau Yesus, Yesus aja di Matius 26 nomor 39 ya. Di situ Yesus maju sedikit lalu dia bersujud. Sujud kirinya gitu loh. Ya. Habis itu di mana di dalam Al-Qur'an kita terekam? Maryam 31 tuh. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Kan Allah menjadikan aku, kata Nabi Isa, orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Nabi Isa aja sujud ya teman-teman. Nggak ada para nabi terdahulu itu joget, nggak pernah saya temukan kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu. Makanya kan sampai syariatnya kepada kita ya, Quran surah Al-Baqarah tuh ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ya, ciri-ciri orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi adalah sujud. Ya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ya, orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, maka dia bersujud dan tersungkur. Bayangkan kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, saya baru live streaming juga dan abang ini temanin. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari seputaran pertanyaan favorit Kristen tuh bang? Cuman kalau saya nanggapin Kristen itu berlandasan imannya dia itu, kenapa dia itu menyembah Yesus, karena Yesus itu lahir tidak berayah, kan seperti itu Ustaz. Ya sama, sebenarnya di dalam Al-Qur'an pun juga dikatakan seperti itu. Wa idz qalallahu ya Isa. Ali Imran ayat 45. Wa idz qalatil malaikati inni. Lupa saya ayatnya. Bentar, saya lihat dulu dah. Padahal hafal, cuma lupa. Saya itu ada yang lebih unik, kenapa gak nyembah Adam ya? Sedangkan Adam tidak punya ibu. Kata mereka Adam kan rohnya bukan dari Tuhan. Kayak gitu. Oh, ini nih ayatnya. Kalau lihat depannya ingat, itu qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhu Isa bin Maryam Rasulullah Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, tuh ayatnya sama. Sebenarnya Nabi Isa itu juga diciptakan dari kalimatnya dan ruhnya. Ada juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 tuh, waruhum minhu. Ya kan kayak gitu. Jadi kalaunya Nabi Isa itu kan pada intinya dia tetap qala inni abdullah. Kan intinya kayak gitu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kan mau kayak gimana pun kejadian awal Nabi Isa, mau dia sakti kayak diciptakannya, ya tetap aja dia hamba Allah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, saya pernah sindir kawan-kawan kita yang Kristen ya teman-teman. Saya minta silsilahnya Paulus, karena yang tidak bersilsilah itu hanyalah iblis, kan kayak gitu. Ada nggak iblis itu silsilahnya? Nggak ada. Makanya pasti saya minta silsilah Paulus yang ngaku jadi nabi dan rasul, kan kayak gitu. Masa rasul nggak jelas silsilahnya? Kayak gitu ya teman-teman. Enggak, kepintaran itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kalau mau pintar juga kita belajar kan kayak gitu. Saya pun juga belajar semenjak kecil teman-teman. Ya, semenjak kecil belajar gitu. Bukan berarti saya langsung ada ilmunya, nggak ada kayak gitu. Ilmu itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman saya kemarin itu baru nyimak live-nya sampean naik di komalnya siapa kemarin itu. Baru itu saya dengar sampean jadi nenek lampir, Ustaz.
Iya mau kayak gimana temen-temen, udah ngotot loh mak lampir itu, ya udah saya setelkan aja mak lampir langsung. Heran saya, ngototnya minta ampun gak ketolongan loh itu. Aduh, heran juga. eh hmm. Ini ada yang minta naik ya. Hoten sudah ketutup kepalanya. Bukan begitu teman Pak Liza ya. Kita kita punya iman seperti ini anugerah pemberian Allah. Tapi kalau manusia itu buntu, imannya buntu, itu juga pemberian Allah. Kalau Allah Ya nggak betul. berkehendak manusia itu tidak terbuka, pintu hatinya tidak terbuka, keras seperti lebih keras dari baja itu. Jadi kita Mm-mm. jangan heran, jangan kita pemberian iman kita yang seperti sekarang ini masih bertahan. Ini jangan kira ini dari hasil kita sendiri, itu murni pemberian dari Allah. Jadi kalau ada seseorang yang kan banyak dari oten-oten itu yang masuk Islam banyak, itu karunia karunia Allah murni itu, bukan jerih payah dari dianya sendiri, karena yang membolak-balikan hati itu Allah gitu. Betul, Kadang betul. kita paginya itu takut, siangnya kita menjadi berani, itu pemberian Allah, apalagi Betul. iman gitu. Pak Zain, saya sapa dulu Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Pak Bayu, assalamualaikum. Pak Bayu Reksa. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Baik, sebelum ke Pak Bayu, saya izin sedikit Pak Bayu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi di bawah gitu ya. Ada dari Pak Roni menanyakan berapa umur saya. Umur saya 34 ya, kelahiran 90 gitu. Terus tadi ada juga yang bertanya, Ustadz di apologet Islam yang paling muda siapa? Banyak yang muda-muda ya, yang muda-muda. Tapi kalau yang ya yang biasa dikenal publik sepertinya saya gitu yang paling muda, yang dikenal publik Yang gitu muda ya. banyak, cuman Ah, yang ah. punya sama lampir cuman Ustadz Yusuf. Jadi seperti itu. Terus ada juga tadi yang nanya dari Kristen tuh ya, katanya di mana perintah berhaji. Daripada kau mikirin agama Islam di mana perintah berhaji, coba kau pikir dulu di mana perintah untuk menyembah Yesus itu di mana. Ya. Ngapain kau nyeberang? Pikirkanlah kitab kau gitu ya. Perintah menyembah Yesus aja nggak ada, ngapain kau perintah haji dicari? Aduh, silakan Pak Bayu. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Baik Pak Ustadz, ini kita ngobrol santai aja Pak Ustadz ya. Iya. Ya saya juga nanyanya santai Pak Ustadz, nggak serius banget nih. Uh-uh. Ini Pak Ustadz, Kalau terkait boleh Pak Bayu, kalau tidak keberatan boleh buka kameranya gitu. bukan keberatan Pak Ustadz, saya malu Pak Ustadz. Ya sudah, baik. Gimana gimana? Gini Pak Ustadz ya, terkait masalah diskusi lintas agama nih Pak Ustadz. Mm-mm. Kita sering lihat gitu ya di komal-komal yang lain juga kan banyak tuh diskusi lintas agama. Betul. Cuman yang saya mirisnya ini kadang-kadang mereka sulit membedakan atau tidak bisa membedakan antara diskusi dengan debat gitu ya. Mm-mm. Jadi awalnya memang diskusi lintas agama, tapi ujung-ujungnya mereka saling berdebat sehingga saling mencaci maki Pak Ustadz. Mm. Dan yang saya mirisnya ini dari diskusi lintas agama atau debat ini, mereka sampai mencaci maki Nabi Muhammad gitu, sampai menghina Allah gitu. Nah, bukankah di dalam surat Al-An'am ayat 108. 108 ya itu sudah jelas ya, kita sebagai umat Islam dilarang menghina Tuhan-Tuhan yang lain kan begitu. Betul. Tapi dari hasil diskusi itu atau debat itu kadang-kadang kita umat Islam juga tanpa sadar gitu Pak Ustadz menghina Tuhan-Tuhan mereka gitu, menghina Yesus dan lain sebagainya. Nah ini menurut pandangan Pak Ustadz, hal seperti ini bisa dibenarkan atau tidak? Itu saja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Baik, mungkin ini panjang kali lebar sama dengan tinggi saya jelaskan Pak. Ditunggu dulu ya. Bukan lagi panjang kali lebar sama dengan luas, nggak paham. Kristen nggak paham panjang kali lebar sama dengan luas itu. Tapi kalau panjang kali lebar sama dengan tinggi, ngerti mereka ya.
Jadi begini ya, Bapak, Pak Bayu, sebelumnya saya mohon maaf gitu ya. Memang perdebatan ini ada dua macam ya. Ada di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat di surga ya, di Robadil Jannah kalau orang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan mubatil, orang yang batil gitu. Meskipun dia dalam keadaan salah jika didebatkan tapi dia tinggalkan itu debat, maka Allah menyediakan rumah ya, di dalam jannah tapi di pinggiran surga, Robadil Jannah gitu. Terus ada juga Allah menyediakan rumah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang mana dia dalam keadaan hak atau betul gitu. Wahwa hak ya, wahwa muhik, padahal dia orang yang betul tapi dia tinggalkan itu perdebatan, maka Allah menyediakan rumah di dalam jannah ya, fil jannah gitu. Nah, perdebatan macam apa yang perlu ditinggalkan? Contoh ya, perdebatan merebutkan warisan. Tuh ya, nggak ada gunanya perdebatan merebutkan warisan itu. Terus mendebatkan tentang masalah duniawi. Ya, contoh berdebat tentang masalah bola kayak kan kayak gitu. Itu nggak ada ininya, nggak ada faedahnya gitu. Atau berdebat tentang masalah politik ya, yang satu mengagungkan si A, yang satu mengagungkan si B. Itu nggak ada gunanya, tinggalkan perdebatan seperti itu, maka Allah akan menyediakan tempat di surga baginya. Tetapi kalau untuk masalah debat lintas agama, itu ada dalilnya malahnya. Ya, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Terus berdiskusilah kepada mereka dengan cara yang paling baik. Nah, jadi menyeru ke jalan Tuhan itu pasti debat lintas agama. Gak mungkin debat masalah bola. Kan kayak gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu pasti mendebatkan masalah agama, bukan menjelaskan atau bukan mendebatkan masalah bola, kan kayak gitu. Jadi memang ada perintahnya dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengundang Bani Najran untuk mendiskusikan sesuatu ya kayak gitu, dengan Bani Najran. Jadi pertama kali yang mendiskusikan tentang masalah agama ini adalah Rasulullah mengundang Bani Najran. Makanya keluar Quran surah Ali Imran ayat 59 ya. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam ya, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Makanya keluar tuh ya itu ayat karena perdebatan lintas agama Rasulullah dengan Bani Najran. Itu asbabun nuzulnya. Jadi berdebat masalah agama itu boleh gitu. Cuma ada batasannya. Batasannya ya sesuai yang dikatakan oleh Pak Bayu tadi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Debat boleh, menghina Tuhan orang lain gak boleh gitu. Nah, bagaimana yang dimaksud menghina? Apabila kita mengeluarkan suatu kosakata, tapi kosakata itu tidak ada dasarnya, maka itu bisa kita sebut penghinaan. Tapi kalau kosakata itu ada dasarnya, ya contoh ya, kalau kita membacakan kitab dari kawan kita yang Kristen, di Galatia 3 nomor 13, ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah itu penghinaan? Itu bukan penghinaan, tetapi itu adalah data dari kitab mereka. Data tidak bisa disebut menghina, kan kayak gitu. Lain halnya kita menyebutkan, Tuhan kamu punya ini, punya itu, atau berkolor warna merah, warna biru. Datanya itu nggak ada, itu nggak boleh gitu loh Pak. Nggak boleh. Itu bukan akhlak Islam. Makanya kan ada kaidah ya di dalam agama Islam itu ya, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya, bagian dari adab salah satunya menjaga lisan. Jadi seperti itu. Jadi tidak diperkenankan juga Pak ya berdiskusi atau berdebat dengan menghina sesembahan orang lain, itu tidak diperkenankan juga gitu loh. Ya, jadi intinya kan dasarnya adalah ilmu ya Pak Ustadz ya. Iya. Cuma kadang-kadang kita dari Islam sendiri tidak berilmu, naik ke komal, terus nimbrung-nimbrung, nyampur-nyampur di komal-komal yang non-Islam, akhirnya mereka
berbicara tanpa data, tanpa dalil, ujung-ujungnya non-Islam ini menghina umat Islam, bahkan menghina Tuhan-Tuhan, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu maksud saya, Ustaz. Ya. Tinggalkan yang seperti itu, Pak. Kalau Bapak menyimak seperti itu, narasumbernya menghina sesembahan orang lain, itu sudah melanggar Al-Quran. Lebih baik wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Tinggalkan kayak gitu. Omal kayak gitu. Iya, memang banyak Pak Ustadz. Cuman saya mau nanya satu lagi Pak Ustadz ya. Apa itu? Silakan. Antara Islam dengan Kristen ini kan udah jelas beda lah ya. Beda, jelas. Cuman ini yang jadi masalah, pemahaman kita sendiri sebagai umat Islam kadang-kadang mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa gitu loh. Kalau menurut penafsiran saya atau penilaian saya pribadi, Yesus itu kan bukan Nabi Isa. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa Yesus itu Nabi Isa, bahkan mengakui sebagai Tuhan begitu, bukankah kita termasuk syirik juga Pak Ustadz, menduakan Tuhan juga Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz itu? Jadi kalau ada Muslim yang mengakui Nabi Isa itu adalah Tuhan, wah perlu dipertanyakan itu Muslim dari mana? Mungkin bukan dari bumi itu Muslimnya. Gini Pak Ustadz, kadang-kadang dia salah, bukan salah, tanpa sadar gitu loh. Dia bilang, saya menghormati Yesus, saya mencintai Yesus, karena dia menganggap Yesus itu Nabi Isa gitu loh. Kalau menurut saya kan Yesus itu jauh bukan Nabi Isa lah ya. Yesus itu kan. Jadi gini, kalau kita berbicara logika, Pak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya tentang masalah kelahiran Nabi Isa. Maka kita perlu cek seluruh dunia ini sejarahnya seperti apa, kan kayak gitu. Kalau kita melihat sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini hanya ada satu anak laki-laki yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki dan dilahirkan dari seorang perawan yang benar, kayak gitu. Ya, bukan seorang pezina, tapi seorang perawan. Jadi kalau kita katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu beda, ya, maka kita perlu juga mencarikan bukti bahwa ada Nabi Isa, ada Yesus gitu, dengan oknum yang berbeda atau dengan fisik yang berbeda. Pada nyatanya nggak ada fisik yang berbeda gitu. Terus nggak ada juga di muka bumi ini seorang anak laki-laki dari Yahudi, ya, dari Yahudi dilahirkan tanpa orang tua laki-laki. Itu satu-satunya Nabi Isa gitu. Lalu apakah sama dengan Yesus? Ya, baik. Kalau kita melihat kitabnya, Yesus itu ada 4 gitu loh Pak. Yesus anak Maria, Yesus anak Daud, Yesus sang penyesat, terus Yesus yang menyerukan ke jalan Allah. Kalau mau disamakan, Nabi Isa itu dengan Yesus yang mana? Yesus yang menyerukan menyembah Allah. Itu baru sama ajarannya gitu lah. Bukan Yesus penyesat yang dituduh oleh Yahudi. Karena pandangannya ini secara teologi beda, tapi gimana pun itu adalah oknum yang sama gitu. Baik Pak Ustadz. Bang Zen, dilanjut Bang Zen. Saya monitor gantian Bang Zen. Monggo dilanjut. Kok Pak Zen cuma sebelah kanan saya ya kedengaran suaranya, kirinya enggak? Masa? Iya. Enggak. Kayak sebelah kanan aja kedengaran, kirinya enggak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi Pak Ustadz, kalau kita umat Islam meyakini bahwa Yesus yang disembah umat Islam itu Yesus disembah umat Islam, umat Kristen kali. Bukan Islam. Yesus yang disembah umat Kristen, kita meyakini bahwa itu adalah Nabi Isa. Apakah itu termasuk syirik juga nggak tuh? Kesyirikan kan kemusyrikan atas mereka gitu. Atas mereka. Kita sendiri kalau bagi kita kan Nabi Isa adalah seorang nabi, Yesus adalah seorang nabi, itu sesuai Bible, sesuai Al-Qur'an gitu. Nabi Isa seorang nabi, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Mengakui seorang nabi sesuai Al-Qur'an, mengakui seorang nabi Yesus itu sesuai data di Bible gitu. Karena orang-orang di zaman Yesus menyebut dia nabi. Tapi kalaunya mereka Tuhan kan, maka kemusyrikan atas mereka, bukan atas kita gitu. Makanya tuh ada kan dicontohkan Allah masalah Hawariyun.
yang 12 murid Nabi Isa. Wa idz qala al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Mereka berkata Hawariyun itu ya, qalu amanna washhad bi annana muslimun. Kami berserah diri kepada Tuhannya Nabi Isa. Kami berserah diri kepada Tuhannya Yesus gitu. Bukan berserah diri kepada Yesusnya. Di situ aja kita dapat melihat kalau ada yang menyembah Yesus, ya menuhankan Yesus, kemusyrikan atas mereka, bukan atas umat Islam. Jadi seperti itu. Satu lagi Pak Ustadz. Ini kan kalau di Islam ya, di Islam itu yang kita yakini, yang kita percaya, agama itu kan ada agama Islam, Nasrani, dan Yahudi kan, bukan agama Kristen gitu loh. Kalau Nabi Isa ini kan jelas dia membawa agama ya agama Nasrani gitu loh Pak Ustadz. Nah ini menurut Pak Ustadz, pandangan umat Kristen dengan Nasrani ini mengenai Yesus seperti apa Pak Ustadz? Begini Pak, perlu diluruskan dulu. Nabi Isa itu dia tidak membawa agama Nasrani, bukan. Tetapi Nabi Isa itu dia membawa hikmah, membawa hukum atau membawa Injil gitu. Dia meneruskan dari hukum-hukum Taurat Nabi Musa. Karena rabi-rabi Yahudi itu udah banyak melenceng. Sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Kan kayak gitu. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mereka katakan ini dari Allah untuk liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Nah, jadi Nabi Isa itu sebenarnya diutus oleh Allah ya untuk meluruskan dari rabi-rabi yang menyeleweng gitu, dari rabi-rabi Yahudi. Jadi seperti itu tujuan Nabi Isa. Kalaunya disebut membawa agama Nasrani, Nasrani itu sebutan bagi orang yang meneruskan ajaran Nabi Isa gitu. Contohnya Hawariyun, ya penolong agama, kan kayak gitu. Siapa yang ditolong? Agamanya Nabi Isa, meneruskan agama Nabi Isa. Nasrani dengan Kristen berbeda, Pak. Pak Zain coba di mute dulu boleh? Jadi Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Kalau kita baca di dalam Tarbiyah Imam Asy-Syafi'i di jilid ketiga, perbedaan Kristen dengan Nasrani itu apa? Nasrani, mereka adalah ahli kitab yang menjalankan kitab Tauratnya Nabi Musa. Jadi hukum-hukum terdahulu seperti sunat, mereka bersunat. Kayak gitu. Terus mereka tidak makan babi. Terus mereka tidak menuhankan Nabi Isa. Itu Nasrani, ahli kitab gitu. Mereka tidak menuhankan Nabi Isa. Terus mereka juga berbangsa Israel. Itu Nasrani. Beda dengan Kristen. Udah makan babi, sampai kotoran babinya habis kan kayak gitu. Beda kayak gitu. Apalagi kan kagak sunat. Di mana itu? Di mana kayak gitu? Mau dibilang Nasrani, malah menyembah Yesus kan juga di luar bangsa Israel pula. Kata Yesus apa yang di luar bangsa Israel? Matius 15:24-26. Bagi orang di luar bangsa Israel yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, maka bagi Yesus aja anjing. Itu data kayak gitu. Datanya kayak gitu memang. Bagi Yesus anjing mereka. Bukan saya yang ngomong gitu ya, tapi Yesus. Kayak gitu, Pak. Beda Nasrani dengan Kristen itu. Tapi Islam mengakui adanya agama Nasrani ya? Kalau Nasrani ada, kita akui. Memang mereka ahli kitab. Makanya Nasrani itu bermukim di Arab Saudi sana ketika zaman Rasulullah itu daerah Yaman, Najran. Bagian selatan gitu. Kitab sucinya Injil juga kalau Kristen tuh. Gimana sama dengan Nasrani? Itu gimana? Jadi gini, kan apa yang disampaikan ahli kitab itu perlu kita cek kata Nabi. Jangan dibilang salah semua gitu. Masih ada puing-puing kebenaran di dalam kitab mereka, tapi tidak semua karena telah diubah-ubah. Contoh, kalau saya mengambil dalil Quran surah Ali Imran ayat 78. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Di situ ayatnya bahwa ada sebagian orang yang memutar-mutar lidahnya agar kamu mengira bahwa mereka membaca firman Tuhan. Kayak gitu firman Allah. Litahsabuhu minal kitab. Wa ma huwa minal kitab. Padahal itu bukan kitab dari Allah, kayak gitu. Jadi Nasrani yang membawa Injil, mereka menyebutnya Injil,
ada pecahan-pecahan kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Isa, tapi tidak semuanya gitu. Nah, terus waktu zaman Nabi Isa itu, ketika penyaliban itu, yang ada agama Kristen atau agama Nasrani itu, Pak Ustadz? Mana ada, belum ada mereka itu, Pak. Belum ada. Yang ada Betul. cuma Yahudi saat itu, nggak ada Nasrani. Yahudi dan Hawariyun. Oh, Nasrani nggak ada ya? Nggak, gini, Nasrani itu sebutan saja, nggak ada peresmian agama, nggak ada. Nasrani itu sebutan bagi orang yang menolong agamanya Nabi Isa gitu. Nggak ada peresmian seperti Kristen yang dibikin Paulus dari Antioquia, nggak ada. Terus begini Pak Ustadz, kalau hadis Nabi atau apa ya, sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka Kullu mauludin yuladu alal fitrah. ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Ini kan Betul. artinya Islam mengakui ada agama Nasrani gitu ya? Mengakui bahwa ada aliran Nasrani. Kalau disebut agama ya bukanlah. Yahudi suku kan, bukan agama. Nasrani itu kan juga suku, ya. Suku dari Nazaret kayak gitu. Berarti kalau Nasrani bukan agama, apalagi Kristen gitu Pak Ustadz? Apalagi Kristen, ngaco jauh kali, Pak. Oh, gitu. Kenapa? Agama itu cuma satu yang disebut agama, hanya Islam. Yang lain enggak disebut agama. Contoh, ya, Kristen, perkumpulan dari Antioquia. Yahudi, nama suku. Hindu, dari India, nama asal. Buddha, tokoh dari Budaisme. Kan kayak gitu, tokoh dari Budaisme. Jadi yang disebut agama itu sebenarnya di dunia ini cuma Islam, yang lain enggak. Lihat dari namanya aja. Kalau di Indonesia diakui sebagai agama tuh gimana, Bos? Lah, itu kan aturan negara Indonesia. Bukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala penyebutan agama di situ. Tapi kan yang diakui memang di kitab sucinya, yang satu-satunya agama itu hanyalah Islam. Buddha adakah mengakui tokoh dari Buddha itu bahwa dia meninggalkan agama Buddha? Nggak ada, Pak. Coba aja tanya Hindu. Adakah Dewa Krishna mengatakan, baik di dalam kitab Mahabharata ataupun di kitab Yajurveda atau yang kita kenal dengan Weda di Indonesia, pernahkah Krishna mengatakan, aku tinggalkan agama Hindu untukmu? Nggak ada. Krishna nggak ada ngomong kayak gitu. Habis itu ke Nabi Musa. Nabi Musa adakah dia bilang bahwa Yahudi aku tinggalkan agama untukmu? Nggak ada juga Nabi Musa ngomong kayak gitu. Terus adakah Yesus meninggalkan bahwa Kristen aku tinggalkan sebagai agama untukmu? Nggak ada juga. Tapi kalau Islam ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi seperti itu. Jadi yang disebut agama itu cuma satu gitu. Nah sekarang gini lagi satu Pak Ustadz. Setiap agama itu kan mempunyai kitab suci. Ya, Islam itu mengakui adanya Injil. Injil ini termasuk kitab suci. Nah ini Injil ini kitab sucinya untuk siapa ini? Untuk Nasrani atau gimana ini? Untuk Hawariyun, pegangan Hawariyun, Pak. Al-Maidah ayat 68. Injil itu Hawariyun itu murid Nabi Isa yang 12 orang. Untuk pegangan Hawariyun, Injil itu bukan berbentuk buku, bukan. Dari mana Injil itu buku? Injil itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa dalam bentuk oral, penyampai firman gitu. Injil itu adalah hikmah dan hukum. Kayak gitu, Pak. Dan serta kalau kita buka di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 68, ajaran Injil. Injil itu ajaran Nabi Isa kepada murid-muridnya gitu, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam sekalian mengoreksi dari rabi-rabi Yahudi yang telah menyeleweng gitu. Karena apa? Kita lihat aja kelakuan Yahudi itu kan keras seperti batu gitu loh. Mungkin lebih keras daripada batu hati mereka itu. Dikit-dikit mereka kalau tidak sesuai selera mereka diutus nabi ke tengah mereka.
maka akan mereka incar kan kayak gitu, Pak. Nah, makanya Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan hal tersebut. Nah, jadi Injil itu bukan berbentuk kitab, tapi oral disampaikan. Nah, sama dengan Nabi Muhammad, ada Zaid bin Sabit yang mencatatkan gitulah. Begitu pula Hawariyun memang ada yang mencatatkan, tapi tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kitab sebelumnya itu terjaga. Lalu bagaimana kita mengetahui kebenaran di kitab sebelumnya itu? Makanya kan tuh ya nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab sebelumnya, Taurat dan Ya, Injil, betul. membenarkan keduanya. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan dan menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda dari dua kitab tersebut. Apa bedanya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Di kitab sebelumnya, apakah ada jaminan seperti itu? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Makanya kan Quran surah Al-A'la tuh inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Makanya Al-Qur'an ini suhuf-suhuf dari Nabi Musa sampai Nabi Isa dan suhuf Abraham di diverifikasi dan dirangkumkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita melihat ada yang mengatakan ya nabi terdahulu di dalam kitab mereka sembahlah Allah. Kita verifikasi aja di Al-Qur'an. Adakah Nabi si A mengatakan sembahlah Allah? Contoh Yesus, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kepada dia saja engkau berbakti. Ada enggak di dalam Al-Quran? Ada ternyata. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Ada. Jadi Nabi Isa terkonfirmasi menyuruh kepada umatnya untuk menyembah Allah. Itu kebenaran itu berarti kalau diverifikasi oleh Al-Quran. Tapi kalau ada yang menuduh Nabi Isa mengatakan sembahlah Tuhan 3 dalam 1, tapi tidak ada verifikasinya di dalam Al-Quran, maka itu tidak bisa dibenarkan gitu loh Pak. Ya, kalau seandainya ya, Ustaz, maaf saya nanya lagi. Syukron Pak, apa sistem atau akhina atau ukhti ya sistem. Syukron jazakallah. Semoga Allah balas ya pemberian giftnya dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Lanjut. Ya kalau Al-Quran, Injil itu tidak berbentuk kitab ya, tidak berbentuk kitab. Kenapa ada namanya gitu loh, Pak Ustaz? Seperti Injil Barnabas, katanya itu Injil yang asli, itu Loh, gimana? gini Pak, kosakata Injil itu ada setelah Al-Quran turun. Sebelumnya Nasrani di Arab mereka tidak ada menyebut kitab mereka Injil, nggak ada. Mereka menyebut perjanjian baru itu Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lamanya mereka menyebut Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada Injil. Dari mana Injil? Lalu Al-Quran turun. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Di situ Injil pertama kali kosakatanya muncul. Oh gitu. Jadi Injil Gitu. ini tidak. Tapi kalau kita asumsi kita yang namanya kitab ini kan biasanya dia berbentuk berwujud gitu loh, Pak Ustaz. Kitab. Karena itu kata benda kan. Oh gini, kosakata kitab itu di dalam kalimat bahasa Arab, kata bahasa Arab itu kalimat mustarok Pak, kata mustarok. Satu arti bisa beberapa makna gitu. Itu kata mustarok, kitab itu. Kitab itu berakar kata dari wazan kataba, yang bisa kita terjemahkan sesuai konteksnya, tulis. Bisa juga kitab, bisa juga ketetapan, bisa juga digoreskan, goresan gitu. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan konteksnya. Contoh ya Pak ya. Contoh, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu kan zalika al-kitab. Ya, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini diterjemahkan kan kitab tuh ya. Kitab ini yang dimaksud Al-Quran. Alkitab ini adalah Al-Quran itu gitu. Artinya berbentuk fisik gitu loh kitabnya. Tapi ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Baca Anda. Coba baca Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Kata kutiba itu akar katanya juga katabah, sama. Tapi kenapa tidak diterjemahkan kitab, tapi diterjemahkan diwajibkan atas kamu, ditetapkan atas kamu. Makanya kosakata kitab itu adalah Alkitab itu ya sesuatu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, lalu dibentukkan dalam tulisan sehingga menjadi satu kitab yang isinya semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penyelidikan, bukan, Pak. Nanti ada penyelidikan. Aku menyelidiki dengan saksi yang benar, saksi mata dan pelayan. Pelayan firman Tuhan. Ada pula yang mengatakan ini kitab dari Pulau Patmos, dari tafsir mimpi, bla 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 dan penglihatan. Bukan kayak gitu Alkitab. Mana ada Alkitab kayak gitu? Alkitab itu isinya ketetapan Tuhan semuanya dalam berbentuk tulisan dan menjadi kitab, isinya ketetapan dari Tuhan. Nggak ada campur tangan, maksudnya itu nggak ada ideologi dari manusia lainnya memasukkan ke dalam kitab tersebut. Itu namanya Alkitab, Pak. Baik Pak Ustadz, ini yang di bawah nih komennya nih. Saya ini Islam, saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi saya bukan nyamar. Saya di sini bukan nyamar sebagai orang Islam. Saya asli Islam. Lillahi taala saya Islam. Cuman di biarkan sini, aja Pak Bayu. Ya, biarkan aja Bapak. Ya, Biarkan aja Bapak. Kita diskusi aja. Ini diskusi ya, sehat ini. Ya, meyakinkan. Jadi jangan salah Dan paham. juga buat teman-teman yang di bawah ya. Jadi ilmu kita itu bukan hanya datangnya dari narasumber. Itu juga datang dari pertanyaan ya. Betul, kita bisa nambah ilmu karena datang dari pertanyaan. Karena kenapa orang saya bilang begitu? Karena Ustadz itu menjelaskan sumbernya dari pertanyaan tersebut, itu ya. Saya kira begitu Ustadz ya. Ya memang kan pertanyaan favorit Kristen. Ya Muslim boleh bertanya gitu. Biasanya betul, apa yang ditanyakan kepada Anda oleh Kristen, silakan gitu. Kita bahas di sini. Apa aja pertanyaannya? Ya sudah, baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak Bayu, semoga dapat dimengerti gitu ya yang jelas. Daripada mereka seujon sama saya enggak lah. Enggak. Enggak usah biarkan aja. Dibaca semua ini. Taping juga enggak usah dibaca semua gitu. Mereka kan juga mau belajar kayak gitu. Pertanyaan Pak Bayu sangat mengedukasi. Saya tahu Pak Bayu dari tadi Islam, tahu saya bukan nyamar gitu. Iya, bukan nyamar, masa dibilang nyamar. Masa saya bilang ya orang nanya kan nggak apa-apa, nanya-nanya terus, kalau masih belum puas kan nggak apa-apa gitu kan. Iya betul. Nggak apa-apa. Dari teman-teman Muslim di bawah ya, dari teman-teman Muslim saudara-saudariku yang di bawah ya, kalau ada pertanyaan Kristen yang sering ditanyakan kepada Anda lalu Anda mau bahas di sini, silakan naik gitu ya. Seperti Pak Bayu nih kan pertanyaannya seputar apa yang ditanyakan tentang masalah kekristenan atau yang ditanyakan Kristen kepada beliau gitu. Bukan berarti beliau nyamar gitu ya teman-teman. Ada aja. Lanjut Pak Zen. Oke. Ya cukup apa yang mau dilanjut, saya nyimaknya aja nih sudah alhamdulillah kedengarannya sudah puas gitu Ustaz. Setuju Bang Zen ini ya, dialog seperti ini sangat menambah ilmu buat kami miskin ilmu. Iya. Semuanya ini terbuka ya, semuanya, apalagi jadi kalau menurut Islam itu tidak ada kata ini sudah alim, ini sudah cukup, enggak ada. Betul. Makanya tolebul ilmu faridatun ala kulli muslimin, sampai tua itu sampai enggak ada pensiunnya kalau cari ilmu itu di ajaran Islam itu enggak ada. Oh ini udah penuh, enggak usah belajar. Guru saya aja cuma masih belajar sampai sekarang gitu loh. Gitu loh. Pak Jenderal bertanya beliau di bawah, kenapa setiap labnya patah-patah? Saya sebelumnya memohon maaf atas kekurangan saya gitu ya di live streaming ini ya Pak Jenderal ya. Memang kalau dilihat sering patah-patah gitu. Saya sudah cek keseluruhan ya, sudah cek keseluruhan dari wifi dan yang lainnya nggak ada yang kurang. Ternyata dari perangkat saya gitu. Kalau perangkat saya terlalu panas, itu biasanya dia patah-patah live streamingnya. Kebetulan saya memakai HP Oppo Reno F12 gitu ya, F12 yang saya pakai. Tapi nggak tahan panas dia. Ketika streamingnya ya udah panas HP-nya, itu
bakal patah-patah gitu loh. Makanya kemarin saya ada berniat untuk membeli HP yang baru, mungkin di upgrade yang lebih bagus gitu. Ya, makanya saya mau jual dulu HP-nya kemarin itu, Pak Jenderal. HP Oppo Reno F12 yang saya pakai live ini. Saya mau jual dulu, nanti insya Allah kalau ada rezekinya, saya akan ganti HP-nya yang lebih bagus biar tidak patah-patah gitu. Jadi seperti itu ya Pak Jenderal. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya ketika saya menyediakan live streamingnya lalu patah-patah gambarnya gitu ya. Ustadz, bisa nggak tambahan sedikit ya? Boleh, Bisa silakan. nggak disampaikan atau diceritakan mengenai kronologis Nabi Isa ini diangkat ke langit gitu loh, biar kita ini paham gitu loh Pak Ustadz. Kronologis Nabi Isa diangkat ke langit dan peristiwa penyalipan itu sebenarnya yang disalib itu siapa gitu Pak Ustadz. Baik, jadi begini, Pak ya. Tentang masalah penyalipan Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu tersalib atau tidak, itu jelas dibantah mentah-mentah oleh Al-Quran. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Kan kayak gitu ayatnya. Di situ dikatakan bahwa Yahudi mengatakan kepada orang-orang di zaman itu, mereka telah menangkap Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa utusan Allah. Padahal kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma shalabuhu, mereka tidak pula menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi dia diserupakan. Kan kayak gitu. Lalu ayat selanjutnya, Quran surah An-Nisa ayat 158 itu, kemana Nabi Isa? Barrafa'ahullahu ilaih. Jadi barrafa'ahullahu ilaih, beliau diangkat oleh Allah ke hadiratnya. Nah, jadi dibantah mentah-mentah oleh Al-Quran tentang masalah penyalipan itu. Lalu siapa yang diserupakan tersebut? Sebenarnya ini nggak ada masalahnya gitu ya dengan umat Islam, mau sama Saifuddin Ibrahim kayak diserupakan ya, atau sama Agatha kayak, atau sama Mikana, atau sama Edis kayak, ya nggak ada pentingnya gitu. Jadi nggak ada pentingnya mau sama siapapun diserupakan karena tidak menyangkut akidah agama Islam. Lagi pula tidak ada Rasulullah menjelaskan dan tidak ada pula sahabat menanyakan kepada siapa dia diserupakan. Tetapi Allah tegaskan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, Pak. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Apa yang dikatakan Allah di Az-Zukhruf 63? Nabi Isa itu akan datang kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang telah diperselisihkan oleh manusia. Salah satunya dia akan menjelaskan kepada siapa dia nanti diserupakan waktu kejadian zaman dulu. Jadi kayak gitu. Makanya tidak disebutkan oleh Allah namanya karena apa? Karena Allah memang menyuruh Nabi Isa-nya yang menjelaskan. Karena kalaunya Allah yang menyebutkan suatu nama atau sebuah nama, maka nggak perlu lagi Nabi Isa turun kedua kalinya. Terus orang-orang khususnya Nasrani atau Kristen juga tidak akan percaya penjelasannya gitu. Maka dari itu langsung dari tokohnya saja diminta Allah untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi tidak ada penyebutan nama, itu ada rahasia Allah di dalamnya sebenarnya. Kalau kita mengambil literasi dari Bible kan, atau dari hadis Israeliat mengatakan Yudas Iskariot. Tapi melalui Bible kita bisa buktikan kok bahwa yang disalibkan itu Yudas Iskariot, dan melalui Bible juga saya bisa buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Jadi seperti itu. Baik Pak Ustadz, saya izin turun, mungkin ada yang mau naik, mau gantian Pak Ustadz. Saya permisi Pak Ustadz. Terima kasih banyak pencerahannya. Mau kemana Pak Bayu? Biasa mau cangkulan dulu, cangkulan ya kan. Cangkulan ya. Saya nambah sedikit Pak Bayu untuk kita ini selaku umat Islam patut bersyukur dan juga harus bersyukur ya, karena apa? Kitab suci kita Al-Quran ini dari awal sampai sekarang masih utuh. Tidak kurang satu huruf pun, tidak nambah satu huruf pun, tidak merupakan jadi clipping kayak yang lain gitu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Betul, sama-sama.
Iya, memang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ya yang bisa ubah Al-Quran? Kemarin Kemenak salah cetak satu huruf aja, ribut satu Indonesia. Satu huruf tuh, Quran Surah Al-Kahfi salah cetak kemarin Kemenak. Diprotes habis-habisan Kemenak. Ditarik semua itu. Bayangkan cuma satu huruf, penjagaannya sangat ketat Al-Quran itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Kan kayak gitu. Makanya setakwa apapun orangnya, sealim apapun, sehebat apapun, kumpulkan seluruh manusia beserta seluruh jin gitu untuk membuat seperti Al-Quran nggak akan bisa untuk mengubah dan membuat seperti Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi bersyukur ya saudara-saudariku yang muslim mempunyai kitab yang tidak pernah berubah-ubah, yaitu Al-Quran. Buktinya depan mata kita kayak gimana Allah menjaga Al-Quran itu. Kemenak salah cetak satu huruf aja. Wa inna la ja'ilu, kan kayak gitu kosakatanya. Tapi Lajahilu kemarin ya. Tapi jadi lajahil jadi bodoh. Ya. Jadi bodoh. Kan kayak gitu. Nggak bisa, nggak bakalan bisa Al-Quran itu dimacam-macamin ya. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau naik. Oh ini. Masya Allah, parfum saya ini jatuh. Ya kalau patah-patah saya mohon maaf ya teman-teman, saudara-saudariku. Ya mohon maaf banget gitu ya. Inilah kekurangan saya gitu ya untuk melaksanakan live streamingnya karena perangkatnya ini padahal saya beli kemarin itu juga lumayan mahal gitu HP-nya. Ternyata di bawah streaming TikTok kalau panas patah-patah gitu. Makanya mau ganti HP nanti insya Allah kalau ada rezekinya HP yang lebih bagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. maaf Ustadz, tanya nih Ustadz, masalah hadis Abu Daud 60 Ustadz, tolong jelaskan Ustadz. Abu Daud 60. Kejadiannya itu Ustadz. Abu Biar Daud itu bisa coba Anda baca dulu. sebelum dan sesudahnya. Dia bersambung. Oh, bersambung ya Ustadz ya. Iya, itu bersambung sama seperti ini, sama seperti hadis riwayat At-Tirmizi, sama, bersambung mereka. Kenapa? Kenapa Pak dengan Perdebatan Abu Daud? tadi Ustadz, makanya saya jelaskan biar dibaca yang jelas gimana kejadiannya. Oh, ini pernah saya diskusikan dengan anak Batak di situ. Bolehkah kita berwudu dalam sumur bid'ah? Ya. Bidalaah ya. Maksudnya sumur Ya. yang dimasukkan ke dalamnya bekas kotoran dan haid, bangkai anjing dan sesuatu yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan. Artinya kayak gini. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngecek dulu dari cerita hadis itu. Kalau tercampur dengan najis maka kita tahu jenis dari air itu kan ada berapa. Tapi asal muasalnya kata Rasul kita bahwa air itu najis gitu. Air itu suci gitu. Cuma ada pembagian dalam fikihnya kan kayak gitu. Di situ juga kita merujuk fikih kita bahwa air itu asal mulanya suci gitu. Gitu loh Pak. Terus ada apa dengan itu? Mungkin mereka kayak gini ya, berasumsi bahwa sumur itu dijadikan tempat wudhu. Kan kayak gitu biasanya asumsi Kristen itu. Makanya saya bilang kan ada penjelasannya. Itu bukan dijadikan tempat wudhu, tapi ditanyakan kepada Rasul kayak gitu. Bukan berarti sumur itu dijadikan tempat wudhu, tapi ditanyakan dulu, bolehkah sumur itu dijadikan tempat wudhu? Karena airnya kan ada sesuatu yang busuk, ada bangkai anjing dan yang lainnya. Maka Rasul kita menjawab tuh ya, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Maksudnya apa? Apabila air itu asal muasalnya, contoh air hujan itu kan suci atau air sumur itu suci gitulah. Cuma yang menajiskan itu kan seperti bangkai, bukan airnya yang najis tapi bangkainya yang najis atau darah haidnya yang dibuang ke sumur itu yang najis sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Gitu maksudnya. Ustaz, makasih Ustaz. Itu sudah saya jelaskan sampai emosi saya Ustaz.
Mm-mm. Kau Jadi pengikut jadi Yesus. jadi segala Sampai syubhat kasar apapun dari ngomongin mereka saya, itu, Ustaz. mereka nggak akan bisa mencari kesalahan Nabi kita, nggak akan bisa. Makanya saya bilang, kalau tak percaya tanya sama Ustadz-Ustadz. Kau tidak belajar. Jadi gini, ibaratnya saya ambil air putih, ya Pak ya, air Ya, putih. Saya letakkan di tangan saya. Air putih ini asal muasalnya suci, tidak ada yang iya. dapat menajiskan air ini. Ya, karena airnya memang suci awalnya gitu. Tapi Ya, kalau saya campur dengan darah, dengan bangkai atau bangkai anjing kan kayak gitu ke dalam air saya, yang najis itu adalah bangkai anjingnya, bukan airnya. Tapi kalau dicampur dengan air, terkontaminasi airnya, maka airnya menjadi mutah najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu gitu. Jadi oh seperti ya. itu maksudnya. Oke, Ustadz. Makasih, Ustadz ya. Penjelasannya. Mm-mm. Assalamualaikum, Ustadz. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.